Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah batang pohon induk dari pepaya Jepang ini teman-teman. Jadi dari bawah cuma 3 batang kalau kita lihat, namun semakin ke atas itu percabangannya ini semakin banyak ini teman-teman. Namun percabangan ini tidak tumbuh dengan sendirinya ini teman-teman. Jadi percabangan ini tumbuh karena ada perlakuan di stek teman-teman. Jadi setelah kita stek bagian batangnya, maka dari tunas-tunas yang berada di bawah potongan itu akan tumbuh cabang baru nih teman-teman. Jadi kalau kita menginginkan sayuran pepaya Jepang ini tumbuh dengan rimbun, maka harus sering-sering dipetik nih teman-teman. Jadi sebelum tinggi, daun-daun yang muda dipetik dengan batangnya, sehingga di bawah petikan itu nanti akan tumbuh tunas-tunas yang baru ini teman-teman. Nah ini kalau kita lihat bagian bawahnya awalnya cuma 3 batang seperti ini. Setelah agak tinggi kemudian ada pemetikan di sini nih teman-teman, sehingga pohon ini bercabang-cabang semakin banyak teman-teman. Nah ini batangnya yang masih muda ini hijau seperti ini nih teman-teman, dan ruas-ruasnya bagian bawah itu pendek. Jadi makin ke atas biasanya ruasnya semakin muda itu ruasnya semakin panjang nih teman-teman. Nah ini kalau kita lihat ini cukup rapat, di bagian atas ini cukup rapat ini teman-teman, dari cabang-cabang yang cukup banyak. Jadi semakin sering dipetik pucuknya, karena kalau kita memetiknya itu biasanya sekalian dipotong dari batang utamanya, maka akan semakin banyak pula percabangan-percabangan yang tumbuh ini teman-teman. Nah ini salah satu batangnya seperti ini berwarna hijau. Dan ini daunnya yang udah tua, biasanya walaupun udah tua ini masih nampak segar ini teman-teman. Dan ini cukup mudah kalau kita mau menyeteknya nih teman-teman, tidak begitu sulit. Cukup dipotong, minimal ada 2 ruas, yang satu di bagian tanah dan satu di bagian atas nih teman-teman. Nah ini batang yang sudah tua berwarna kecoklatan, dan ini batang yang masih muda berwarna lebih hijau ini teman-teman. Kalau kita lukai sedikit seperti ini maka akan keluar getah yang berwarna putih, sama seperti buah pepaya ini teman-teman, memiliki getah yang berwarna putih, dan kadang-kadang itu juga menimbulkan agak sedikit gatal ini teman-teman. Nah ini batangnya sudah tua, kalau kita lukai juga berwarna putih getahnya. Makanya teman-teman harus hati-hati pada saat memetik, itu biasanya ada cipratan getah, dan itu memberikan efek yang agak sedikit gatal ini teman-teman, tapi tidak begitu lama gatalnya ini teman-teman. Makanya pada waktu perlakuan kita memasak daun pepaya Jepang ini biasanya dikonsumsi dalam bentuk masakan teman-teman, karena mengandung zat yang bisa memabukkan seandainya tidak direbus dulu. Jadi memang harus direbus dulu sehingga zat-zat yang beracun atau memabukkan itu bisa keluar teman-teman. Nah ini kalau kita lihat ke atas ini cukup rimbun batang-batangnya. Jadi sekali lagi bahwa batang pepaya Jepang ini bisa dikembangbiakan dengan cara stek batang nih teman-teman. Jadi minimal kita potong batangnya, kemudian minimal ada 2 mata tunas, 1 mata tunas di bawah untuk pertumbuhan akar, dan satunya mata tunas di atas untuk pertumbuhan cabang ini teman-teman. Ini kalau kita lihat cukup subur, walaupun ditanam di pinggir tembok ini, nempel dengan tembok ini teman-teman, dan medianya ini cuma pasir ini teman-teman. Tapi kalau kita lihat daunnya ini sangat subur dan
Daunnya ini sangat hijau ini teman-teman. Ini daun-daunnya cukup subur, tidak begitu besar daunnya tetapi cukup segar ini teman-teman.